memiliki dua faktor di mana masing-masing faktor itu memiliki kategori gitu ya. Nah, ini kita susun dalam suatu bentuk tabel kontingensi, tetapi data antar faktor itu bersifat independen. Oke, bersifat independen. Nah, kemudian jika bersifat independen, maka kita uji apakah faktor 1 dengan faktor 2 itu independen atau tidak, kan gitu ya. Nah, terus kita belajar juga uji homogenitas. Uji homogenitas bedanya apa dengan uji independensi? Mungkin ada yang paham, bisa menjelaskan bedanya uji independensi dengan uji homogenitas. Izin Pak. Silakan Isan. Nah, kalau saya baca kemarin tuh, katanya kalau orang tuh sama-sama, cuman kalau yang homogen tuh dia dari beberapa populasi gitu Pak, yang berbeda. Tapi dilihat apakah ada kesamaan gitu, beberapa kesamaan dalam sebuah karakter gitu. Nah, kalau yang independen tuh dia cuma satu populasi gitu Pak. Nah, yang itu randomnya di populasi satu itu, dan itu dilihat apakah antara baris dengan kolom itu saling tidak pengaruhi atau independen gitu Pak. Ya, jadi uji independen itu perbedaannya dengan homogenitas memang tipis gitu. Kalau uji independen dan uji homogenitas sama-sama menggunakan dua faktor gitu. Cuman perbedaannya di sini adalah ketika data yang kita miliki itu kita treatment sebagai satu sampel besar gitu ya. Hanya sebagai satu sampel saja, maka kita akan melakukan uji independensi. Jadi dari satu sampel besar tadi kita klasifikasikan masing-masing observasi itu ke dalam kombinasi dua faktor. Misalkan di sini terinfeksi, diberi placebo dan terinfeksi, maka dimasukkan ke dalam sel satu-satu. Dia terinfeksi dan diberikan treatment echinacea 20 etanol, kita masukkan ke dalam sel 1-2 dan seterusnya. Jadi ini kita treatment menjadi satu sampel besar. Ini adalah uji independensi. Nah, outputnya dari uji independensi adalah faktor pada baris independen terhadap faktor pada kolom. Nah, jadi di sini kita punya infected dan non-infected. Kita bisa katakan ini adalah faktor tingkat infeksi. Terdiri dari dua kategori, terinfeksi dan tidak terinfeksi, begitu ya. Nah, sementara yang kolom ini itu adalah faktor treatment, faktor group treatment. Yang pertama adalah kategori diberi placebo, kategori diberi echinacea 20% etanol, dan yang ketiga kategori diberi echinacea 60% etanol. Jadi apakah tingkat infeksi itu independen terhadap treatment? Nah, satunya berarti dependen. Nah, kalau untuk yang homogenitas kita pakai cara perhitungannya sama seperti uji independensi. Gitu. Tetapi klaimnya berbeda sehingga menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Seperti itu ya. Nah, bagaimana bentuknya? Misalkan kita punya tabel kontingensi seperti ini, maka kita treatment interviewer man dan interviewer woman itu kita treatment
terpisah dalam arti kita punya treatment, kita punya data populasi ketika di interviewernya pria, kita punya populasi ketika interviewernya wanita. Jadi yang ingin kita lihat itu adalah proporsi atau perbandingan agree disagree-nya, ya. Jadi kita lihat ini perbandingan atau proporsi agree disagree untuk populasi pria itu berbeda dengan perbandingan proporsi agree disagree untuk wanita. Nah, di situ berbedanya. Jadi memang harus agak dalam pemahamannya membedakan antara independensi dan homogenitas. Oke, mungkin saya jelaskan seperti itu. Kalau misalkan ada yang belum paham, silakan bertanya. Selanjutnya, kita belajar Fisher-Exact. Nah, Fisher-Exact ini adalah uji khusus 2x2, di mana pengujian independensi atau pengujian homogenitas tadi memiliki frekuensi ekspektasinya lebih kecil daripada 5. Kalau tadi homogenitas dan independensi kan punya minimum requirement 5 atau lebih besar daripada 5. At least 5. Nah, kalau tidak terpenuhi, maka kita gunakan Fisher-Exact. Gitu ya. Kemudian uji McNemer. Uji McNemer itu kan lebih kepada uji data berpasangan. Nah, berbeda dengan independensi dan homogenitas, datanya bersifat independen. Tetapi kalau untuk data McNemer, datanya data berpasangan. Oke. Jadi kita punya dua faktor yang berpasangan. Ada treatment X, ada treatment Y, gitu ya. Ada misalkan di sini di sini suami, di sini istri, gitu ya. Di sini ada sisi kiri, sisi kanan, gitu ya. Ada konteks sebelum dan sesudah. Nah, itu data-data yang berpasangan sifatnya. Oke, itu yang kita pelajari kemarin. Dari kalian gimana? Ada pertanyaan nggak dari materi yang kita pelajari kemarin? Kalau nggak ada, kita bisa langsung bahas ANOVA. Oke, ANOVA. Nah, pada buku yang kita miliki, yes, kalau kalian punya PDF-nya, nah, yang ada di PDF itu hanya membahas ANOVA satu arah. Kita hanya membahas one way ANOVA saja. Jadi di sini ada materi tetapi tidak tercover di dalam RPS. Two way ANOVA kita tidak masuk dalam RPS. Ya, jadi kita akan konsentrasikan pembelajaran kita kali ini untuk one way ANOVA saja. Oke, jadi apa itu ANOVA? Nah, sebelum kita mempelajari ANOVA, kita flashback lagi. Jadi di chapter 9, kita mempelajari metode untuk membandingkan rata-rata dari dua sampel independen. Ya, kalian masih ingat kita menggunakan uji apa kalau untuk rata-rata dua sampel independen? Masih ingat nggak? Gimana? Kalau kita menguji rata-rata dua sampel independen, pakai statistik uji apa?
Lupa lagi ya. Oke, saya coba pancing. Jadi kalau di chapter 9 kita belajar parameter populasi apa saja? Pengujian untuk parameter populasi apa saja? Kan kita belajar Yang proporsi itu ya, Pak? Proporsi. sih. Ada proporsi, Rata-rata sama standar rata-rata. deviasi. Iya benar. Jadi 3 parameter ini kan. Nah, sekarang kalau proporsi kita pakai uji apa? Pakai Z bukan ya, Pak? Pakai Z pakai. Ya, di Z. Kalau rata-rata itu kan ada beberapa kondisi, rata-rata yang berpasangan, rata-rata yang tidak berpasangan. Nah, sekarang di sini di remind untuk data 2 sampel rata-rata yang independen, yang tidak berpasangan. Nah, kalau yang tidak berpasangan, bagaimana cara mencarinya? Pakai uji apa? T sama Z, Pak, tergantung standar deviasinya diketahui atau enggak gitu ya. Iya, benar. Jadi, kalau kita punya informasi mengenai standar deviasi atau varian populasi, kita gunakan Z. Ya, sesuai rumusnya kita punya sigma di dalam Z. Tapi kalau kita tidak punya informasi mengenai standar deviasi atau varian populasi, maka kita menggunakan uji T, di mana sigmanya kita ganti dengan standar deviasi atau varian sampel, kan gitu ya. Nah, itu kalau kita ingin menguji rata-rata dua sampel. Nah, sekarang apa hubungannya dengan ANOVA? Nah, ANOVA atau kita katakan analysis of varian itu adalah suatu metode untuk menguji hipotesis bahwa terdapat bahwa 3 atau lebih populasi memiliki rata-rata yang sama. Nah, jadi ini kelanjutannya dari uji rata-rata 2 sampel independen. Kalau 2 sampel independen hanya 2 sampel. Nah, kalau untuk ANOVA bisa lebih dari 2 sampel. Dalam hal ini 3 sampel atau lebih. Nah, sampel itu kan nanti kan dalam hipotesisnya kita menguji populasinya kan gitu ya. Atau mengeneralisir untuk populasi. Sehingga di sini kita katakan ANOVA adalah metode untuk menguji hipotesis bahwa sebanyak 3 atau lebih populasi memiliki rata-rata yang sama, sehingga hipotesisnya kita bisa definisikan untuk H0 adalah μ1 sama dengan μ2 sama dengan μ3 dan seterusnya sama dengan μk. Oke, jadi Pak ingat kembali H0 itu harus menggunakan konsep sama dengan, tidak boleh menggunakan hubungan yang lain. Kalau kita punya hubungan μ1 sama dengan μ2 sama dengan μ3, artinya kan rata-rata semua populasi ini sama. Kalau H0-nya itu adalah rata-rata semua populasi itu sama, maka H1-nya itu adalah setidaknya satu rata-rata populasi berbeda. Gitu, ya kan? Jadi tidak harus semuanya berbeda. Salah satu saja yang berbeda. Misalkan μ1-nya ini berbeda dengan μ2, μ3 dan seterusnya. Sementara yang lain itu rata-ratanya sama. Ini sudah masuk ke dalam H1. Begitu ya. Jadi at least satu rata-rata populasi berbeda. Atau satu populasi memiliki rata-rata yang berbeda dibandingkan populasi lainnya. Oke, sekarang konsep ANOVA-nya tadi sudah dijelaskan hubungannya dengan uji 2 sampel independen, rata-rata independen.
Nah, sekarang kita ingin melihat bagaimana kita bisa melakukan di distribusi F, itu kan sifatnya non-simetris, gitu ya. Dia skewed to the right. Dia non-simetris, skewed to the right. Selanjutnya, uji F juga kalian sudah tahu, nilainya itu minimal 0. Jadi dia punya batas kirinya 0, kemudian nilainya pasti positif, gitu ya. Di kanannya itu bisa tak hingga. Yang ketiga, distribusi F memiliki degree of freedom yang berpasangan, yaitu degree of freedom numerator dan degree of freedom denominator. Ya. Kalau di sini dikatakan tabel F ada di A5, nah ini tidak merefer pada buku yang kita miliki, tetapi mungkin ini buku yang lain ya, seri yang lain. Jadi di buku kita belum ada uji tabel F, tapi kalian bisa cari di internet, ada banyak gitu ya source-nya. Kalian bisa ambil satu, yang penting kalian bisa membaca tabel F-nya. Oke, nah ini bentuk distribusi F seperti chi-square ya. Nanti kita lihat sebenarnya ada kaitannya uji F dengan uji chi-square. Oke, ANOVA atau yang kita lebih bisa katakan di sini one way ANOVA itu tadi sudah disampaikan ya, adalah uji hipotesis bahwa 3 atau lebih populasi memiliki rata-rata yang sama. Kemudian tahapan-tahapan analisisnya secara general sama seperti yang lain. Kita pahami dulu bahwa ketika p-value lebih kecil daripada alpha, artinya kita tolak H0. Kan gitu ya. P-value lebih kecil daripada alpha, maka kita tolak H0. Kebalikannya, ketika kita memiliki p-value yang besar, sehingga lebih besar daripada 0,05 atau alpha, maka kita gagal menolak H0, yang menyatakan rata-rata seluruh populasi sama. Nah, mungkin untuk bisa lebih memahami ANOVA ini, kita bisa lihat contoh kasusnya ya. Jadi, kembali lagi, uji ANOVA menggunakan kategori dari satu faktor. Bagaimana maksudnya satu faktor? Jadi, kalau kita belajar goodness of fit kita hitung menggunakan chi-square. Nah, di sini hubungannya antara chi-square dengan F. Chi-square menghitung apakah frekuensi observasi sama dengan frekuensi yang diklaim, gitu ya. Nah, hal yang sama, jadi di situ hanya menggunakan satu faktor. Misalkan begini, kemarin kita punya contoh soal untuk goodness of fit itu adalah digit terakhir dari berat badan, gitu ya. Digit terakhir dari berat badan. Nah, diuji goodness of fit-nya. Nah, maka faktor yang digunakan dalam goodness of fit itu adalah ukuran berat badan, atau lebih tepatnya digit terakhir ukuran berat badan. Itulah faktornya. Nah, ANOVA ini juga menggunakan satu faktor. Nanti kita lihat faktor untuk contoh soalnya seperti apa, kita bisa definisikan faktornya itu apa ya. Jadi kita hanya menggunakan satu faktor, kecuali tabel kontingensi. Tabel kontingensi menggunakan dua faktor, gitu ya. Oke, balik lagi ke ANOVA. Jadi ANOVA, one way ANOVA ini persyaratannya adalah data populasi berdistribusi normal. Yang kedua, populasi memiliki tingkat varians yang sama.
atau standar deviasi yang sama. Yang ketiga, sampel diambil secara acak. Yang keempat, sampel bersifat independen. Dan yang kelima, sampel yang berbeda itu didapat dari populasi masing-masing yang dikategorikan ke dalam satu cara. Nah, ini adalah maksudnya faktor tadi. Faktornya hanya satu faktor. Jadi, sampel yang berbeda diambil dari populasi yang memiliki kategorisasi hanya satu cara saja. Kita mengkategorisasikan dengan satu cara. Jadi, kalau tadi goodness of fit itu satu faktor, ya itu dikategorisasikan satu cara. Jadi, tadi kategorisasi berdasarkan di berat badan, gitu ya. Ya, kita lihat dulu prosedur pengujiannya. Jadi kita gunakan H0, di mana H0 itu adalah mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 dan seterusnya. Nah, untuk menguji ANOVA, kalian bisa menggunakan teknologi, aplikasi komputer, kemudian kalian lihat p-value-nya, apakah lebih kecil atau lebih besar dari alfa. Kemudian tinggal buat konklusinya, seperti itu ya. Nah, jika p-value lebih kecil atau sama dengan alfa, artinya kita tolak H0, ya kan? Sekarang saya tanya, kalau kita tolak H0, artinya bagaimana dalam uji ANOVA ini? Kita tolak H0. Jadi tadi kalau lihat H0 H1-nya seperti ini, nah ya, H0 H1-nya, nah ini, kita tolak H0, artinya apa? Berarti setidaknya ada satu populasi yang berbeda ya Pak? Setidaknya ada satu populasi yang memiliki rata-rata berbeda dibandingkan populasi lainnya. Oke, jadi dengan statement tersebut kita bisa katakan bahwa kalau kita tolak H0 di sini, artinya kita menyatakan minimal ya satu populasi memiliki rata-rata berbeda dibandingkan populasi lainnya. Kebalikannya, kalau p-value lebih besar dari alfa, kita gagal tolak H0 yang menyatakan bahwa rata-rata setiap populasi sama besarnya. Jadi kita gagal menolak, artinya ya memang masih bisa dikatakan rata-rata setiap populasi itu sama nilainya. Oke, kita misalkan punya kategori 3 atau 4 atau 5. Kita treatment tiap kategori itu menjadi populasi nantinya, kan gitu ya. mu1, mu2, mu3. Kita treatment menjadi populasi. Nah, apakah ANOVA bisa mengidentifikasi kalau misalkan tadi kita tolak H0, mana populasi yang berbeda di antara yang lainnya? Apakah ANOVA bisa mengidentifikasi? Nah, di sini ada penjelasannya. When we conclude that there is sufficient evidence to reject the claim of equal population mean, ketika kita bisa katakan terhadap tolak H0 yang menyatakan rata-rata populasi itu sama, kita tidak bisa menyimpulkan bahwa suatu rata-rata populasi tertentu itu berbeda dibandingkan yang lainnya. Jadi kita nggak bisa identifikasi mana yang berbeda. Apakah populasi satu yang berbeda dibandingkan yang lain, atau populasi dua yang berbeda di antara yang lain, atau populasi 3 yang berbeda dibandingkan yang lain, atau 1 dan 2 berbeda gitu ya dibandingkan 3, atau artinya itu ketiga-tiganya berbeda gitu ya. Jadi ANOVA tidak bisa sampai sana. Oke, di sini disampaikan kalau kita ingin mengetahui mana yang berbeda, ada beberapa
tes lainnya yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi rata-rata yang spesifik berbeda dibandingkan rata-rata yang lain. Nah, ini akan didiskusikan di part 2. Jadi mungkin saya bisa sampaikan di awal, kita bisa lakukan analisis lanjutan, yaitu namanya Bonferroni test. Ya. Nah, Bonferroni test itu bisa mengidentifikasi mana yang berbeda. Ya, mungkin di antara kalian masih ada yang bingung dengan ANOVA. Kita lihat saja contoh soalnya gitu ya. Jadi di sini ada chest deceleration measurement dengan tingkat signifikan level alpha sama dengan 0,05. Nah, uji klaim bahwa ketiga sampel berasal dari populasi masing-masing dengan nilai rata-rata yang sama. Gitu ya. Jadi di sini ada soal chest deceleration measurement, mungkin saya belum pas dalam memahaminya, tapi kira-kira ini terkait dengan tingkat kerusakan akibat dari uji tabrakan mobil. Jadi mungkin ada, kalau mobil baru launching gitu ya, mungkin harus dites dulu tingkat kerusakannya dengan menggunakan uji car crash test, uji tabrakan mobil. Oke, jadi dari di sini kita bisa lihat ada small car, medium car, dan large car. Jadi ini kategorinya ada small car, medium car, dan large car. Oke, sekarang saya tanya, kalau kita lihat kategori seperti ini, kira-kira faktornya apa nih namanya? Faktor yang menentukan small car, medium car, large car ini faktor apa ini? Ukuran mobil, bukan Pak? Iya, jadi ini faktor ukuran mobil. Jadi misalkan saya tambahkan satu kategori lagi, gasoline car, mobil bensin. Nah gitu, kita punya 10 data. Boleh nggak ini kita masukkan? Bisa nggak kita gunakan ANOVA? Enggak. Nggak bisa, karena ini bukan faktor ukuran mobil. Ya. Tapi kalau misalkan ada faktor lain, ada kategori lain, misalkan very large car. Nah, very large car ini masuk ke dalam faktor ukuran mobil, sehingga kalau kita punya data very large car, ini bisa gitu ya, digunakan juga dalam uji ANOVA-nya. Oke, jadi mudah-mudahan sekarang sudah paham apa yang dimaksud faktor di dalam slide ini ya, di dalam materi ini. Baik, jadi kita punya 3. Kita kembali lagi, kita punya 3 kategori. Kita punya 3 kategori, small, medium, large, masing-masing punya 10 data. Di sini diukur rata-rata di masing-masing kategori. Small car rata-ratanya 44,7, medium car rata-ratanya 42,1, large car rata-ratanya 39,0. Ya. Oke, kita mulai dari setelah kita ketahui klaim, kita buat hipotesisnya. Ya, jadi di sini dengan asumsinya dikatakan sudah terpenuhi, berdistribusi normal, kemudian varian populasi sama, berdistribusi acak, independen, kategori berdasarkan single factor of size, gitu ya. Ini sudah terpenuhi. Sehingga kita bisa susun hipotesisnya, yaitu mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3, H1-nya setidaknya terdapat satu rata-rata populasi berbeda dibandingkan dengan yang lainnya. Alfanya sama dengan 0,05. Ya, mungkin sebelum kita lihat perhitungan manualnya, ternyata kita bisa dapatkan hasil ANOVA menggunakan aplikasi.
ya. Aplikasi yang paling kalian familiar kemungkinan besar Excel kan, gitu ya. Ternyata dengan Excel kita bisa munculkan nilai ANOVA-nya, gitu ya. Nah, jadi kita punya 10 data di masing-masing kategori, kita punya 3 kategori, gitu ya. Didapat nilai F-nya sebesar 4,094. Ya, F-nya 4,094. P-value-nya 0,027. Critical F-nya 3,354. Kalau dari hasil ini, bagaimana kita bisa menyimpulkan? Value-nya Pak? P-value-nya 0,02. Hasilnya tolak atau gagal tolak? Tolak ya Pak? Tolak ya, karena P-value lebih kecil daripada 0,05. Asumsi alfa 0,05. Kalau tolak artinya apa? Kesimpulannya, interpretasinya. Berarti ada populasi yang memiliki rata-rata yang berbeda gitu Pak. Terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa terdapat minimal satu rata-rata populasi yang berbeda dibandingkan rata-rata populasi yang lainnya. Ya, itu bisa kalian sebutkan seperti itu. Jadi minimal satu, bisa dua, bisa tiga, bisa semuanya masing-masing berbeda-beda. Jadi di sini katakan sufficient evidence to warrant rejection of claim that there's 3 samples comes from population that means that are all equal. Oke. Selanjutnya ini adalah yang tadi sudah saya sampaikan. ANOVA belum bisa menentukan rata-rata dari populasi yang mana gitu ya. Rata-rata dari populasi mana yang berbeda dari yang lainnya. Tapi kalau misalkan kalian mau mendeteksi secara sederhana, ya berarti tinggal dilihat saja rata-rata dari ketiganya, mana yang kira-kira berbeda gitu ya. Rata-rata di antara ketiganya, kalau mau kalian lihat lagi datanya, ya ini rata-ratanya. Small car 44,7, medium 42,1, large car 39,0. Yang pasti small dan large itu pasti berbeda karena dia gapnya paling jauh gitu ya. Tapi apakah medium dengan small itu dikatakan sama atau berbeda, kita belum bisa bilang gitu ya. Apakah medium dengan large itu berbeda, kita belum bisa bilang. Yang pasti small dan large itu berbeda gitu ya. Oke, itu tadi kita sudah bisa mengambil kesimpulan. Tapi kita belum bedah nih perhitungan ANOVA itu bagaimana gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Jadi nilai tes statistik yang besar menghasilkan p-value yang kecil sehingga tes ANOVA right tail. Jadi ANOVA itu selalu right tail karena kita hanya bisa membedakan apakah rata-rata sampel itu ada yang sama, ada yang berbeda atau tidak gitu kan ya. Kemudian uji F, bagaimana cara kita menghitungnya? Jadi ANOVA itu kita menggunakan statistik uji F ya. Bagaimana cara menghitung statistik uji F? Yaitu F test sama dengan variasi between sample dibagi variasi within sample. Seperti ini. Ya. Variance between samples
Oke. Nah, tadi kita sudah bisa ketahui kalau kita fail to reject artinya F hitung lebih kecil daripada F tabel. Dia tidak berada di critical region. Tolak 0 berarti F hitung ada di critical region atau F hitung lebih besar dari F tabel. Nah, jadi kalian udah tahu nih, ANOVA itu menguji untuk rata-rata. Rata-rata apa? Rata-rata dari 3 populasi atau lebih. Sehingga kalau kalian bertemu dengan konteks analisis di mana kalian ingin menguji rata-rata populasi, tetapi sampelnya lebih dari 3 atau lebih besar, maka jangan kalian gunakan uji 2 sampel independen, ya. Jangan kalian gunakan uji 2 sampel independen seperti yang kita pelajari di chapter 9, gitu. Karena tidak bisa menguji secara keseluruhan populasi, gitu ya. Oke, bagaimana cara menghitungnya? Tadi varian between sample dibagi varian within sample. Nah, apa varian between sample? Atau variance karena treatment, ya, variance karena treatment. Jadi, varian between sample adalah estimasi dari varian populasi berdasarkan variabilitas di antara rata-rata sampel. Ya, variabilitas di antara rata-rata sampel. Jadi yang harus dicari di sini adalah rata-rata sampel terlebih dahulu, gitu ya. Sementara variance within samples itu adalah estimasi dari varians populasi sigma kuadrat berdasarkan varian sampel. Jadi estimasi dari varian sampel. Nah, kalau estimasi dari varian sampel berarti estimasi itu kan kalian pahami point estimate itu kan rata-ratanya, ya. Jadi rata-rata dari variansnya. Oke. Jadi kalau di sini kita hitung rata-ratanya dulu, baru kita hitung variansnya, ya. Kita hitung rata-ratanya dulu. Ya, ini nomor 1, baru kita hitung variasinya. Sementara untuk varian within sample, kita hitung dulu variansnya. Baru kita hitung rata-ratanya, gitu ya. Oke, mungkin supaya lebih jelas kita bisa lihat di sini. Nilai F yang besar artinya terdapat cukup bukti bahwa untuk menolak pernyataan bahwa rata-rata populasi sama. Nah, inilah perhitungan variance between sample. Ya, variance between sample sama dengan N kali S kuadrat X bar. N dikali S kuadrat X bar. Nah, yang perlu menjadi concern adalah S kuadrat X bar. Apa sih X kuadrat X bar? Kalian tahu X bar itu adalah rata-rata. Kalian tahu S kuadrat itu adalah variance. Nah, kalau S kuadrat saja itu varian sampel, maka S kuadrat X bar itu adalah varians dari rata-rata sampel. Ya kan? Kalau gitu, kita hitung dulu rata-ratanya, baru cari variansnya. Nah, setelah dapat S kuadrat X, baru kita kalikan N. Nah, itulah variance between samples. Bagaimana dengan varian within samples? Varian within sample tadi adalah S kuadrat P atau pool. Jadi di sini di pooling dulu. Jadi dihitung dulu variansnya, baru kita hitung rata-rata dari variansnya. Oke. Nah, supaya lebih jelas, kalian lihat simulasinya di sini. Kita punya 3 data sampel. Sampel 1, sampel 2, dan sampel 3. Masing-masing sampel punya 4 data. Ya, punya 4 data. Kemudian
dari 4 data ini masing-masing kita hitung dulu rata-rata dan variansnya, karena ini kita butuhkan untuk menentukan varian between dan varian within sampelnya. Jadi masing-masing dihitung rata-ratanya, masing-masing dihitung variansnya. Oke. Jadi rata-rata untuk sampel pertama itu 5,5, rata-rata sampel kedua itu 6, rata-rata sampel ketiga itu 6. Varian sampel pertama itu 3, varian sampel kedua itu 2, varian sampel ketiganya 2. Nah, dari data-data ini kita bisa hitung varian between sample. Tadi N kali S kuadrat X. N-nya berapa? 4. Gitu ya. Nah, sekarang S kuadrat X-nya berapa? S kuadrat X itu adalah varians dari 5,5, 6, dan 6. Gitu ya. Nah, variansnya ternyata dihitung sebesar 0,0833. Seperti itu. 0,0833. Sekarang bagaimana cara menghitung varian within sample? Varian within sample-nya berarti kebalikannya tadi kan. Hitung variansnya dulu, baru di rata-rata. Jadi kita hitung 3,0 tambah 2 tambah 2 dibagi 3. Sama dengan 2,33. Oke. Nah, dari sini kita bisa hitung F hitungnya sebesar 0,1428. Nah, kalau kita lihat p-value, nilainya 0,8688. Jadi, apa hasilnya dari contoh ini? P-value 0,86 itu artinya apa? Tolak. Kalau tolak itu p-value-nya lebih kecil atau lebih besar dari alfa? Lebih kecil. Fail tadi. Tolak, Pak. Tolak. Nah, jadi ini harus terbiasa, gitu ya. Gagal tolak H0. Oke, sampai sini jelas nggak perhitungan cara menghitung ANOVA? Ada pertanyaan? Oke. Pak. Misi, Pak. Berarti kalau untuk populasi lebih dari 2 nggak bisa ya, Pak? Populasi lebih dari 2. Apa yang kalau misalnya 29 itu kan ada yang untuk proporsi ya, untuk proporsi itu berarti nggak ada pengukurannya ya, Pak? Proporsi lebih dari 2. Iya. 2 sampel. Nah, kalau ini kan ada ANOVA untuk uji rata-rata. Kalau yang proporsi sama untuk varian yang lebih dari 2 itu belum ada ya, Pak? Kalau proporsi kan berarti di situ kita asumsikan datanya binomial, gitu ya, sehingga hanya ada P dan Q. Nah, sebenarnya itu bisa kita gunakan uji yang kemarin kita pelajari, gitu ya. Kalau kita pakai goodness of fit kalau dengan satu faktor, gitu ya. Jadi misalkan sampel 1 pilihan X-nya berapa, Y-nya berapa gitu ya, diproporsikan misalkan di sini 40, 60, kemudian sampel keduanya 50, 50, sampel ketiganya 60, 40 gitu ya. Ini sampel 1, 2, 3. Ya, ini bisa langsung dihitung saja menggunakan goodness of fit gitu. Goodness of fit-nya kan ekspektasi kita harusnya sama gitu ya. X dan Y sama, berarti ekspektasinya 0,5. 0,5, 0,5. Tinggal dilihat observasinya. Ini kan ini ekspektasi, ya ini observasi. Sehingga observasinya mungkin bisa kita bentuk ulang. Kalau 40 dari 100 berarti kan 0,4. Di sini 0,5, di sini 0,6 kan gitu ya. Tinggal dihitung menggunakan goodness of fit dan seterusnya.
Bisa. Gimana? Oke, Paham? Pak. Sip, Pak. Jadi memang harus pinter-pinter menggunakan alat gitu ya. Jadi kalian itu seperti ibaratnya kalian mekanik. Mekanik bisa menggunakan obeng untuk mencongkel, bukan hanya untuk membuka obeng, gitu kan? Ternyata obeng itu bisa untuk mencongkel tutup botol, misalkan gitu. Bisa juga untuk misalkan membuat untuk membuat apa namanya membuat sesuatu lebih lancip, misalkan seperti itu. Nah, sama. Jadi dengan berbagai macam alat yang ada dalam statistik, kalian bisa gunakan, bisa bermanuver gitu ya. Alatnya itu akan dipakai menjadi seperti apa. Karena contoh yang ada nggak akan pernah cukup gitu ya untuk bisa membahas semua kegunaan alat yang mungkin bisa dilakukan. Gitu. Kalau kita pelajari kemarin kan Google's of itu digunakan untuk menguji apakah nilai digit terakhir itu sama, itu bisa. Dan ternyata pakai ini juga bisa, seperti itu. Oke, yang lain ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut lagi ya. Jadi sampel 1, sampel 2, dan sampel 3 tidak berbeda rata-ratanya. Ketika P sama dengan 0,868. Oke, sekarang kita modifikasi sampel pertama. Kita tambahkan 10. Jadi 7368 ini menjadi 17, 13, 16, 16. Kita hitung lagi rata-rata dan standar dan variansnya. Ternyata yang berbeda hanya rata-ratanya saja. Variansnya tetap. Ya. Kalau gitu, maka dari perhitungan between sample dan within sample, yang akan berubah adalah varian between sampelnya, di mana di sini S kuadrat X-nya menjadi 30,083. Sehingga varian between sampelnya 120,33. Sekian. Dan ketika dihitung, F hitungnya sama dengan 51,57 sekian. Nah, ini p-value-nya 0,0000118. Jadi, F hitungnya sangat besar. Sehingga p-value-nya sangat kecil, sehingga kita tolak H0. Artinya apa? Sebenarnya ini simulasi sederhana saja. Mungkin kalian tidak menggunakan statistik juga sudah bisa melihat bahwa rata-rata X1 sebesar 15,5 ini tentunya berbeda dengan X2 dan X3 yang rata-ratanya 6. Gitu maksudnya. Kalian bisa lihat secara kasat mata sebenarnya sampel 1 ini punya varians yang berbeda dibandingkan varian sampel 2 dan rata-rata sampel 2 dan rata-rata sampel 3. Nah, karena ANOVA tadi kan menguji rata-rata, apakah sama atau tidak. Sini jelas-jelas kasat mata berbeda, dan secara statistik kita uji ANOVA juga berbeda jelas, gitu ya. Jadi ini maksud dari slide ini, ingin membuktikan ANOVA tersebut. Ya, jadi ketika kita ingin melakukan perhitungan ANOVA, langkah yang pertama adalah hitunglah variance between sampel-nya. Nah, ini otomatis yang harus kita cari adalah rata-ratanya dulu, baru kita hitung varian sampel dari rata-ratanya. Kita dapat S kuadrat X bar, kita kalikan dengan N-nya. Ya. Kemudian bagaimana kalau kemudian langkah selanjutnya adalah
menghitung variance within sample. Varian within sample adalah varian di masing-masing sampel, kita hitung rata-ratanya. Itu saja ya. Dapat F didapat, bandingkan dengan critical value, dan uji ANOVA selalu right tail case. Degree of freedom-nya ada 2, numerator dan denominator. Numerator degree of freedom adalah K-1 atau degree of freedom pembilang ya. Sementara denominator degree of freedom atau degree of freedom penyebut sama dengan K dikali N-1. Oke. Nah, ini konteks gunakan rumus tadi. Rumus ini ya. Rumus NS kuadrat X bar dibagi NS kuadrat X bar dibagi S kuadrat P. Ini konteksnya kalau data sampel yang kita miliki itu sama besarnya. Data sampel yang kita miliki sama besarnya. Jadi tadi kita punya 4 ya di setiap sampel. Jadi data sampel sama banyaknya atau sama besarnya. Gimana kalau data sampelnya berbeda-beda jumlahnya? Jumlah data dalam sampel berbeda-beda. Maka rumus yang kita gunakan secara konsep sama, between sample dibagi within sample. Hanya saja untuk perhitungan between sampelnya, di sini akan sedikit ada adjustment. Within sampelnya gimana? Ada adjustment juga. Between sampelnya, perhitungannya menjadi sigma NI dikali X bar I minus X double bar dikuadratkan dibagi K minus 1. Sementara varian within sampelnya adalah sigma NI minus 1 dikali S kuadrat I dibagi sigma NI minus 1. Oke, ini bisa kalian pahami? Atau cukup kompleks rumus ini? Bisa kalian pahami atau cukup rumit? Rumit, Pak. Kalau gitu mungkin kita perlu terjemahkan supaya tidak terlalu rumit. Jadi kalau tadi kita punya data ukuran mobil, setiap sampel ada 10 data. Sekarang kalau datanya nggak sama, saya simulasikan, misalkan sampel pertama jumlahnya 10, sampel kedua jumlahnya 11, sampel ketiga jumlahnya 12. Nah, sehingga kita butuh data rata-rata sampel pertama, rata-rata sampel kedua, rata-rata sampel ketiga. Dan kita juga perlu menghitung rata-rata dari rata-rata sampel. Nah, ini X double bar ini adalah rata-rata dari rata-rata sampel. Begitu ya. Kalau kita sudah dapat nilai ini semua, tinggal kita hitung. Jadi sigma NI X bar I minus X double bar dikuadratkan itu kurang lebih seperti ini perhitungannya. Jadi sampel pertama itu N-nya 10 dikali rata-rata sampel pertama dikurangi rata-rata dari rata-rata sampel dikuadratkan, ditambah 11 kali X bar 2 minus X double bar dikuadratkan, ditambah 12 dikali X bar 3 minus X double bar dikuadratkan. Dibagi K minus 1, K-nya kan 3 kategori, minus 1 jadi tinggal 2. Nah, varian between sampelnya begitu menghitungnya. Nggak terlalu rumit ya. Setelah kita bisa jabarkan, mungkin jadi lebih terbayang. Bagaimana dengan varian within sampelnya? Nah, varian within sampelnya sama. NI itu berarti masing-masing N di setiap sampel kita hitung minus 1-nya. 10 minus 1 dikali variansnya masing-masing. 10 minus 1 kali varians sampel 1, tambah 11 minus 1 kali varians 2, tambah
12 minus 1 kali varians 3 dibagi NI minus 1. 10 minus 1 tambah 11 minus 1 tambah 12 minus 1. Sudah begitu saja. Jadi setelah dijabarkan, apakah lebih bisa dipahami? Atau sama saja? Bisa, Pak. Ya, oke. Jadi kurang lebih penjabarannya seperti itu. Jadi kalian bisa fokus menghitung data sampel yang tidak sama dengan rumus seperti ini. Nah, ini informasi apa di sini? Ini adalah kalau kita gunakan aplikasi, ya, kita mungkin perhitungannya tidak seperti ini, tetapi perhitungannya sama, cuman mungkin langkah-langkahnya agak sedikit bukan berbeda ya. Ada penyebutannya tersendiri gitu ya. Jadi ada yang namanya SS. SS itu adalah sum square, jumlah kuadrat total. Sum square total adalah jumlah kuadrat total sama dengan sigma X minus X double bar kuadrat. Nah, di sini kita menghitung SS treatment. SS treatment adalah atau bisa juga dikatakan SS vector atau SS between group atau SS between sample. Nah, ini adalah perhitungannya sebenarnya perhitungan yang tadi gitu ya. N1 dikali rata-rata sampel pertama minus rata-rata total dikuadratkan tambah N2 dan seterusnya sampai sehingga kita bisa susun sama dengan sigma dari NI dikali X bar I minus X bar double bar dikuadratkan. Oke. Nah, ini kan sama dengan rumus yang sebelumnya ya. Jadi ini kalau kita lihat rumusnya adalah rumus yang atas ini. Nah, ini adalah sum square of treatment, sum square varian between sample. Sementara sum square errornya itu yang ada di sini. Ini sum square error ya. Error. Nah, ini perhitungannya tadi. Atau bisa dikatakan sum square within group atau within sample. Hitungannya seperti tadi, seperti yang sudah saya jelaskan, N1-1 dikali varian 1 ditambah N2-1 kali varian 2 dan seterusnya. Oke, kemudian SS total adalah SS treatment ditambah SS error. Nah, dari SS tadi, maka selanjutnya adalah kita menghitung MS. MS itu adalah SS treatment dibagi K-1. Ya, ini adalah variance between sample yang kita pelajari tadi. Ya, SS treatment dibagi K-1, MS errornya adalah SS error dibagi N-K. Nah, N-K itu sama saja perhitungannya dengan rumus yang tadi juga. N ini bukan N populasi ya, tetapi N besar ini adalah total jumlah data dari seluruh sampel. Total jumlah data dari seluruh sampel. Bukan jumlah sih, lebih tepatnya total banyaknya data dari seluruh sampel. Dan kalau kita menghitung MS total sama dengan SS total dibagi N-1. Tapi untuk menghitung F, perhitungannya adalah MS treatment dibagi MS error. Ya, jadi tadi kalau kita treatment
pakai data ini, maka ini adalah SS treatment, ini SS error. Nah, ketika SS treatment kita bagi SS error, SS treatment kita bagi N min K, K min 1, ini adalah MS treatment. Dan ini adalah MS errornya, jadi sama aja. Nah, setelah dihitung, F hitung, kita bandingkan dengan F tabel. Nah, tadi numeratornya adalah K-1, denominatornya menjadi N minus K untuk data yang tidak sama, untuk jumlah data sampel yang tidak sama. Oke, jadi di sini diingatkan lagi, ANOVA tidak bisa menentukan populasi mana yang berbeda. Jadi kita bisa melihat perbandingan ketika menggunakan ANOVA hanya menyebutkan apakah ada yang berbeda atau tidak ada yang berbeda, gitu saja ya. Jadi gimana caranya kalau kita ingin mengetahui mana yang berbeda? Tadi saya katakan harus menggunakan analisis lanjutan. Nah, analisis lanjutannya itu ada yang dinamakan Bonferroni test atau Bonferroni multiple comparison test. Ya. Bonferroni multiple comparison test. Bagaimana rumusnya? Rumusnya seperti ini. Jadi Bonferroni itu mencoba mengidentifikasi mana yang berbeda dengan menguji secara berpasangan, ya, dipilih setiap pasangan yang mungkin. Jadi kalau kita punya 3 kategori tadi, small, medium, dan large car, maka pasangan yang mungkin adalah small dan medium, yang kemudian yang kedua adalah small and large, dan yang ketiga adalah medium dan large. Jadi ada 3 kemungkinan pasangan. Nah, ini dicoba satu-satu. Ini contohnya adalah ketika menguji apakah ada perbedaan antara rata-rata sampel pertama dan sampel keempat. Jadi rumusnya adalah T sama dengan X bar 1 minus X bar 4 dibagi akar dari mean square of error dikali 1 per N1 plus 1 per N4. Kemudian bandingkan dengan critical value T atau p-value. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan T tabelnya? Untuk T tabelnya, kita menentukan degree of freedom-nya adalah sebesar N besar minus K. Jadi total seluruh data untuk semua sampel minus banyaknya sampel atau banyaknya kategori, gitu ya. Jadi kalau ada 4 sampel, maka hipotesisnya adalah perbandingan X1 dan X2, kemudian perbandingan X1 dan X3, kemudian yang ketiga X1 dengan X4, yang keempat X2 terhadap X3, X2 terhadap X4, dan yang terakhir X3 terhadap X4. Jadi ada 6 pasang, gitu ya. Oke, critical value-nya tadi kita menggunakan degree of freedom seperti ini. Kita lihat uji T-nya seperti apa gitu ya. Nah, ketika menggunakan critical value,
adjust significant level alpha by dividing it by the number of different possible pairing of two sample. Oke, jadi di sini alpha ketika 0,05, maka kalau ada 6 pasang gitu ya, kita harus bagi alpha ini menjadi 6. Dividing it by the number of different possible pairings of two sample. Jadi 0,05-nya kita bagi 6. Jadi dapat sekitar 0 lebih kecil dari 0,001. 0,01. Lebih kecil daripada 0,01. Oke, jadi kalau pakai data sampel tidak menggunakan Bonferroni seperti itu. Jadi memang lebih detail lagi ya, lebih kompleks lagi. Jadi contohnya kalau kita punya 3 pasang sampel, mu1 sama dengan mu2, mu1 sama dengan mu3, dan yang ketiga adalah mu1, mu2 sama dengan mu3. Maka diuji misalkan satu contoh hubungan antara X1 dan X2. Dihitung X bar 1 minus X bar 2 dibagi akar MS error 1/N1 plus 1/N2. Didapat hasilnya 1,3036. Sementara itu dengan uji dengan T-table, di sini ada tidak T-table-nya? Di sini tidak ada T-table-nya. Yang ada hanya p-value yang didapat dari teknologi, dari komputerisasi gitu ya. Sehingga with a test statistik dengan T 1,3036, p-value-nya 0,2033. Nah, kalau p-value sebesar ini, artinya kan kita gagal tolak gitu ya. Nah, kalau kita gagal tolak, berarti hubungan antara X1 dengan X2 tidak memiliki perbedaan rata-rata yang signifikan. We fail to reject the null hypothesis. It appears dan sampel 1 dan sampel 2 tidak memiliki perbedaan rata-rata yang signifikan. Ya. Nah, kalau kita pakai SPSS, bisa kita keluarkan output seperti ini. Jadi di sini langsung Bonferroni test. Kita lihat di sini ada sampel 1, sampel 2, sampel 3, sampel J 23, 13 dan 23. Jadi maksudnya di sini adalah hubungan antara sampel 1 dibandingkan sampel 2, sampel 1 dibandingkan dengan sampel 3. Nah, sebenarnya ini redundansi. Hubungan antara sampel 2 dengan sampel 1 nilainya sama dengan sampel 1 dengan sampel 2, hanya berbeda negatif atau positifnya saja, karena kalau di sini kan 2 kurangi 1. Ya, I minus J artinya 2 kurangi 1. Sementara di sini 1 kurangi 2, berarti kebalikannya minusnya. Tapi signifikan levelnya sama, 0,610, 0,610 gitu ya. Bukan signifikan level ini. Ini artinya p-value ya. Signifikan pada p-value sekian. Jadi ini p-value. Kalau kalian lihat data seperti ini hasilnya, jadi kalian bisa simpulkan apa? Mana yang berbeda? Rata-rata populasi 1 dan 2 berbeda tidak? Berbeda, Pak. Berbeda. Kenapa berbeda? Kan p-value-nya 0,6. Ya, Pak. Sama, Pak. Sama. Karena lebih besar daripada p-value. Lebih besar daripada alpha, ya kan? P-value, ini p-value. Jadi kalau dalam SPSS, sig itu artinya dia signifikan pada nilai berapa gitu ya.
Jadi ini kita katakan juga p-value. Jadi kalau p-value-nya lebih besar dari alfa 0,05, artinya dia tidak signifikan. Jadi 1 dan 2 tidak signifikan berbeda. 1 dengan 3 bagaimana? Berbeda tidak? Berbeda, Pak. Jadi 1 dan 2 tidak berbeda. 1 dan 3 berbeda. Itu ya. Sekarang 2 dan 3. 2 dan 3 nilainya 0,395. Artinya dia berbeda atau tidak? Tidak berbeda. Ya kan? Jadi kita bisa katakan yang berbeda adalah hubungan antara 1 dan 3. Jadi kalau tadi ini masih mengenai chest deceleration, masih mengenai ukuran mobil tadi, jadi yang berbeda adalah antara ukuran mobil kecil dengan ukuran mobil besar. Sementara ukuran mobil sedang itu tidak berbeda dengan ukuran mobil kecil ataupun juga dengan ukuran mobil besar. Itu ya. Ya, jadi ANOVA yang kita pelajari sampai sini. Dari kalian ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Saya masih kurang paham yang 1 dan 3 berbeda, Pak. 1 dan 3 berbeda. Oke. Jadi kita punya nilai p-value di sini. Ya, p-value. Kita lihat perbandingan di masing-masing baris ini. Kita punya sampel I dan sampel J. Sampel I yang pertama itu kita gunakan sampel 1, sampel J-nya adalah sampel 2. Jadi kita bandingkan 1 dan 2. 1 itu tadi kan small car, 2 itu medium car ya. Jadi kita lihat sini 0, jadi ini titik ya, ada titik di sini. Ini menandakan sebenarnya kalau kita baca itu ada 0,6, 0,0, 0, gitu ya. Karena pasti nilai p-value itu kan 0, jadi mungkin oleh pemrogram SPSS 0 itu sudah tidak perlu dituliskan lagi gitu. Ya. Jadi itu artinya 0, sekian. Kemudian 0,6 itu artinya signifikan atau tidak signifikan? (0,610) ini p-value sebesar ini artinya berbeda atau tidak berbeda? Berbeda signifikan atau tidak berbeda signifikan? Oke. Berbeda signifikan ya, Pak? Ya, jadi kan kalian punya konsep umum p-value lebih kecil daripada alfa itu tolak H0 ya. Tolak H0 itu artinya signifikan. Signifikan berbeda. Gitu. Kalau p-value lebih besar daripada alfa, artinya kita
Gagal tolak. Kalau sama dengan alfa gimana ya? Masuk ke tolak atau gagal tolak? Gagal tolak. Gagal tolak. Oke, gini ya berarti ya. Gagal tolak itu artinya tidak signifikan, gitu. Tidak signifikan. Tidak signifikan berbeda. Ya, tidak signifikan berbeda. Maaf Pak, tolak H0. Yang sama dengan itu tolak nol. Gini maksudnya. Iya. Oke. Iya Pak. Oke, jadi ini mindset umumnya ya. Jadi kalian harus hafal nih. P-value lebih besar daripada alfa, gagal tolak. P-value lebih kecil atau sama dengan alfa, tolak nol. Kalau gagal tolak itu artinya nggak beda. Simpelnya gitu. Kalau gagal tolak itu nggak signifikan lah, pokoknya nggak beda gitu. Walaupun datanya itu berbeda secara angka yang 120 yang 121, secara statistik itu nggak dinyatakan beda. Jadi kalau kalian pakai istilah 11-12 lah, ya kan? 11-12 itu secara statistik nggak signifikan gitu. Itu ilmu statistik sebenarnya. Gitu, 11-12. Kalian ingin menyatakan bahwa itu nggak beda kan gitu kan? Itu nggak berbeda signifikan. 11-12. Tapi kalau berbeda signifikan ya antara 10 dengan 20 gitu. Itu berbeda gitu signifikan. Jadi kita tolak H0 artinya berbeda signifikan. Nah, sekarang balik lagi ke sini. P-value-nya 0,6 artinya kan lebih besar daripada alfa. Kita gagal tolak tidak berbeda signifikan. Maksudnya sekarang kalian tinggal nalar saja. Apanya yang tidak berbeda signifikan? Dalam kasus ini adalah rata-rata. Jadi rata-rata untuk sampel 1 tidak berbeda signifikan dengan rata-rata sampel 2. Oke, disesuaikan dengan konteksnya. Konteksnya ANOVA, berarti rata-rata. Jadi 1 dan 2 itu sama. Ya, kita ganti deh sama. Itu tidak signifikan. Itu sama rata-ratanya. Yang 1 dengan 3 gimana? Kita lihat di sini didapat p-value-nya 0,024. Nah, ini sudah lebih kecil daripada 0,05 yang ada di sini, ya kan? 0,05. Artinya apa? Berbeda kan? Berbeda signifikan. Jadi 1 dan 3 itu berbeda rata-ratanya. Sekarang 2 dan 1 itu kan sama saja dengan 1 dan 2. Kalian bisa lihat p-value-nya sama. Ya. Nggak usah kita simpulkan. Kita langsung ke 2 dan 3 saja. 2 dan 3 itu 0,395. Ini tolak atau gagal tolak? Gagal tolak, Pak. Gagal tolak. Jadi tidak berbeda signifikan. Kalau tidak berbeda signifikan, berarti rata-ratanya sama. 11-12 lah rata-ratanya tuh. Itu kan? Jadi 1 dan 2 itu sama, 2 dan 3 itu sama. Ya. Yang berbeda hanya 1 dan 3. Jadi ya kita bisa ambil kesimpulan yang berbeda adalah antara 1 dan 3. Sementara 2 itu tidak bisa kita katakan berbeda dengan 1, tidak juga bisa kita katakan berbeda dengan 3. Gitu. Sampai sini udah terjawab belum pertanyaannya atau masih bingung? Ya sudah Pak. Silakan, ada lagi pertanyaan lainnya? Oke, kalau nggak ada, kita kan
di sini melihat bahwa ANOVA ini banyak menggunakan aplikasi. Ada yang sudah mencoba bagaimana kita bisa menghitung analisis ANOVA menggunakan aplikasi, misalkan Excel, atau ada yang punya SPSS, atau aplikasi lainnya. Belum ada yang mencoba. Oke, kalau gitu. Belum, Pak. Ada? Belum, oke. Kalau gitu, mungkin kita bisa simulasi. Kita ambil satu contoh soal gitu ya. Nah, di sini. Bentar ya. Oke. Mungkin kita break sebentar ya. Kita sambil menunggu azan zuhur selesai. Baik, Pak.